Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, memang kadang-kadang kalau kondisi badan manusia itu capek, lelah, bisa gagal fokus. Itu terjadi pada diri saya. Saya agak gagal fokus tadi. Mungkin karena memang, ya saya akui, dalam beberapa hari ini lelah saya. Lelah sekali. Tapi semoga segera pulih kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, yang mau saya katakan apa kepada Anda? Bahwa para murid yang tinggal bersama Yesus pun mengalami gagal fokus terhadap Tuhan. Tidak percaya, maka Yesus mengkritik mereka atas kedegilan dan ketidakpercayaan mereka. Tetapi yang luar biasanya, meskipun para murid mengalami jatuh bangun di dalam kepercayaan itu, mereka tetap mendapat perutusan dari Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, ini benar-benar luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Siapapun kita, apapun kita, entah kemampuan kita mungkin terbatas, mungkin kita tidak punya banyak bakat, mungkin kita ini orang yang biasa-biasa saja, atau kita orang yang sering gagal fokus, atau orang yang banyak kekurangan. Tetapi Tuhan memilih Anda, memilih saya untuk apa? Memberitakan Injil, saudara-saudari. Dan pemberitaan Injil yang paling bagus, paling sesuai dengan apa yang dimaksud Tuhan adalah Injil yang hidup. Saya ulangi, pemberitaan yang paling dibanggakan oleh Tuhan adalah pemberitaan Injil yang hidup. Bagaimana sih Romo Injil yang hidup? Artinya firman Tuhan, sabda Tuhan itu menjadi hidup di dalam diri kita. Kalau kita tadi mendengar dari kitab, ini bacaan pertama, kitab Wahyu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Artinya, Tuhan tidak melihat bakat talent kita, tetapi Tuhan melihat kesungguhan kita. Orang yang setengah-setengah, suam-suam kuku dikatakan dalam kitab Wahyu, itu tadi dikatakan dimuntahkan. Artinya tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudari. Jangan setengah-setengah dalam hidup ini. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kita punya prinsip di dalam hidup ini. Dan di dalam pelayanan atau menjadi saksi Kristus, Tuhan meminta kita untuk serius. Untuk benar-benar fokus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam refleksi saya juga mengalami masa-masa pasang surut kehidupan sebagai seorang imam. Artinya begini, kami para Romo itu sejak seminaris, ini para seminaris, Seminari Raja Damai juga tahu, selalu diajak untuk refleksi. Merefleksikan diri tiap hari. Nah, di dalam refleksi itu, saudara-saudari, karena kami terbiasa membuat jurnal, membuat buku harian atau refleksi pribadi, kami semakin mengenal kelebihan maupun kelemahan. Dan sebagai seorang imam, pada saat saya berefleksi, entah refleksi pribadi dalam hidup sehari-hari, atau pada saat rekoleksi atau retret tahunan sebagai seorang imam, saya menemukan butir-butir penting kehidupan. Yaitu apa? Terkadang saya tidak fokus dengan hal-hal yang kecil. Saya kadang-kadang menyepelekan hal-hal yang kecil. Padahal hal-hal yang kecil itu sangat penting. Sekarang sejak saya di seminari, saudara-saudari, juga saya punya kegiatan bersama beberapa
umat itu yaitu merawat tanaman, bunga-bunga, sayur dan lain sebagainya. Setiap hari saya menyirami. Jadi kadang saya juga harus memindahkan benih segala macam. Kalau Anda lihat wajah saya semakin lama semakin hitam karena memang terjemur. Jadi saya memang bekerja. Nah, apa yang terjadi saudara-saudari? Dari situ saya mengerti arti fokus terhadap hal-hal yang kecil. Jadi saya harus bisa membedakan mana bunga yang tidak boleh disiram, mana yang disiram 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Bunga ini nggak boleh kebanyakan air, yang ini harus sedikit dan lain sebagainya. Dari sekian banyak bunga, sayur dan lain sebagainya. Saudara-saudari, dari situ saya mendapatkan pencerahan, yaitu apa? Dalam hidup rohani pun, dalam mewartakan Injil Tuhan pun, ternyata hal-hal yang kecil harus kita perhatikan. Hal-hal yang kecil bagaimana, Romo? Hal-hal kecil itu adalah sikap-sikap kita yang kadang teledor. Mungkin kadang kita marah spontan, mungkin kadang-kadang kita tidak mau berbuat baik, mungkin kita melalaikan suatu tindakan yang seharusnya bisa kita lakukan, atau kita melalaikan hidup doa, atau kita lupa ini, lupa itu, dan lain sebagainya. Kita menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya. Butir-butir itu kalau kita kumpulkan, betapa seringnya kita melalaikan hal-hal yang baik. Dan Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, di novena hari ke-9, di mana temanya adalah berdoa untuk jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Anda dan saya diminta untuk tidak suam-suam kuku. Atau juga bahasanya ada istilah anget-anget tai ayam, saudara-saudari. Saya mengajak Anda untuk apa? Fokus dan berjuang mengatasi kelemahan pribadi. Karena itu kalau sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi besar. Dan kemudian justru mengganggu kehidupan rohani kita. Sehingga kita terjebak dalam istilahnya dosa besar. Saudara-saudari yang terkasih, berjuang untuk mengatasi kelemahan pribadi dari hal yang kecil, dari hal yang sepele. Untuk kita tidak gagal fokus, untuk kita tidak teledor, untuk kita tidak jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Tidak mudah, saudara-saudari. Tidak mudah. Dan saya mengajak Anda merenungkan rahmat kerahiman ilahi yang mengajak kita untuk fokus di tengah kelemahan pribadi, di tengah kesulitan yang kita alami, di tengah problem-problem kita, kita tetap fokus, terutama untuk hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan orang. Kalau saya sering mengajarkan kepada anak-anak yang saya didik, soal sampah misalnya, membuang sampah pada tempatnya, bagaimana membersihkan kotoran, atau apa saja hal yang kecil-kecil. Membuat tanda salib sebelum keluar rumah, atau mau keluar rumah, berdoa dulu. Hal yang seperti itu, kalau kita biasakan, kita menjadi fokus hidup kita. Dan juga jangan menahan perbuatan baik. Total, kalau kita melihat orang susah, apa yang bisa kita buat? Minimal kita menghiburnya, menguatkannya, memberikan senyuman, menyapanya. Hal-hal kecil yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Saya ulangi, hal-hal yang kecil membuat kita lakukan dengan baik, menjadi kita pribadi yang luar biasa. Barang siapa setia dengan perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Inilah misteri kerahiman ilahi. Tuhan tidak minta kita melakukan hal-hal besar. Tuhan tidak minta kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan hanya meminta Anda dan saya untuk fokus terhadap hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, tetapi kita lakukan dengan ikhlas dan rendah hati. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, tetapi kita lakukan dengan ikhlas dan rendah hati. Disitulah kita fokus dengan hidup kita. Disitulah kita tidak menjadi manusia yang suam-suam kuku. Saudara-saudari, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Setia dengan perkara yang kecil. Tuhan memberkati Anda. Kita hening sejenak.